Halo adik-adik kelas 8C, selamat pagi semua, salam sehat. Baik, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA tentang struktur dan fungsi bunga, buah, dan biji. Nah, yang pertama bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Nah, adik-adik, fungsi bunga yaitu bunga berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu penyerbukan. Nah, adik-adik, silakan semua melihat gambar dari bagian-bagian bunga. Nah, yang pertama putik. Putik dibagi menjadi 3. Yang pertama kepala putik, yang kedua tangkai putik, dan yang ketiga dasar putik. Nah, selanjutnya benang sari. Benang sari dibagi menjadi 2. Yang pertama kepala sari, yang kedua tangkai sari. Nah, adik-adik, selain dari putik dan benang sari, ada juga mahkota bunga, dan ada juga kelopak bunga, ada juga bakal biji dan tangkai bunga. Nah, adik-adik, fungsi dari bagian-bagian bunga. Yang pertama, putik. Putik berfungsi sebagai alat kelamin betina pada tumbuhan. Nah, sementara benang sari. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan pada tumbuhan. Nah, mahkota bunga. Mahkota bunga berfungsi sebagai penarik serangga agar hinggap ke bunga. Sementara kelopak bunga berfungsi sebagai pelindung mahkota bunga. Nah, adik-adik, selanjutnya tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi sebagai penopang bunga. Nah, sedangkan bakal biji itu akan menjadi calon tumbuhan baru. Nah, adik-adik, tadi sudah dijelaskan pada bagian-bagian bunga tentang benang sari atau alat kelamin jantan dan putik atau alat kelamin betina. Nah, adik-adik, jika dalam satu bunga mempunyai alat kelamin jantan atau alat kelamin betina, bunga yang demikian disebut bunga sempurna. Nah, jika dalam satu bunga hanya memiliki satu alat kelamin saja, bunga tersebut disebut bunga tidak sempurna. Nah, sekali lagi, jika dalam satu bunga mempunyai 2 alat kelamin, bunga tersebut disebut bunga sempurna. Nah, jika dalam satu bunga hanya memiliki alat kelamin satu saja, bunga demikian disebut bunga tidak sempurna. Apakah struktur bunga pada tumbuhan dikotil dan monokotil sama? Tumbuhan monokotil dan dikotil dapat dibedakan berdasarkan karakteristik bunga, yaitu jumlah bagian-bagian bunga. Tumbuhan monokotil mempunyai bagian-bagian bunga seperti daun kelopak, daun mahkota, dan benang sari yang berkelipatan 3. Pada tumbuhan dikotil mempunyai bagian-bagian bunga berkelipatan 4 atau 5. Nah, adik-adik, selanjutnya buah dan biji. Apa itu buah? Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji dan sebagai tempat cadangan makanan. Nah, seperti vitamin A dan vitamin C dan lain-lain. Nah, selanjutnya bagian-bagian buah. Yang pertama, tangkai. Nah, tangkai berfungsi untuk menghubungkan buah dengan batang. Nah, selanjutnya daging. Nah, bagian buah yang biasanya dapat dimakan dan berfungsi untuk melapisi biji. Nah, kalau kita makan pepaya, yang kita makan itu adalah bagian dari daging buahnya. Selanjutnya biji. Biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Nah, biasanya pada tanaman yang memiliki biji,
Kita jika mau menanam tanaman tersebut, bijinya yang kita tanam, makanya sebagai alat perkembangbiakan. Nah, selanjutnya kulit. Nah, kulit berfungsi untuk melindungi bagian dalam buah. Selanjutnya biji. Nah, adik-adik, biji merupakan hasil pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan kepala putih. Nah, adik-adik, biji juga disebut sebagai calon tumbuhan baru. Nah, yang selanjutnya bagian-bagian biji. Nah, bagian biji yang pertama adalah kulit biji. Nah, kulit biji adalah lapisan luar yang melindungi biji. Nah, selanjutnya adik-adik, lembaga. Nah, lembaga ini adalah calon tumbuhan baru. Lembaga terdiri dari bakal akar, bakal batang, dan bakal daun. Jika kita tanam biji, maka di dalam tanah nanti yang berkembang menjadi tumbuhan baru adalah lembaga. Nah, selanjutnya keping biji atau kotiledon yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Nah, adik-adik silakan perhatikan gambar dari struktur putik. Nah, putik terdiri dari atas 3 bagian, yaitu bagian dasar yang menggelembung disebut bakal buah atau ovarium. Nah, bagian yang memanjang disebut tangkai putik atau stilus. Nah, dan kepala putik atau stigma. Di dalam bakal buah terdapat 1 atau lebih bakal biji atau ovul. Pada perkembangan selanjutnya, bakal buah akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Kesimpulan, bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu penyerbukan. Nah, buah merupakan bagian tumbuhan yang melindungi biji dan sebagai cadangan makanan. Yang terakhir, biji. Biji merupakan hasil pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan kepala putik. Oke adik-adik, demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan tetap mematuhi protokol kesehatan.